Ngobrol. Anglernya santuy. Ya. Angler setengah hari dosa. Oke, sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat angler se-Indonesia, se-Nusantara? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini gua masuk di konten ngobras lagi. Kali ini luar biasa ya buat gua ngobras kali ini, karena ngobras gua kali ini atau ngobras Yes Angler kali ini benar-benar ini merupakan sosok, mungkin teman-teman sobat angler juga udah tahu. Ini mungkin salah satu orang yang paling berpengaruh, dan gua rasa ya ini sampai sekarang akhirnya branding ini atau branding mancing ini terkenal ya, mungkin salah satunya bapak sebelah kiri gua gitu. Makanya buat teman-teman yang memang sobat angler sudah memakai produk Maguro ataupun masuk dalam komunitas MFT, nah ini gua mau tanya langsung sama Pak Lasdio. Kebetulan sob, ini ngobrasnya spesial juga. Ini ngobrasnya kita lagi ada di Belitung ya Pak ya? Ya, salam dulu ya, selamat pagi buat semua teman-teman nih. Kita buka aja ya, ya kan udah lebih jelas. Udah rapid antigen tadi ya, barusan ini buat kita berjalan pulang ke Jakarta ya. Ya, gimana kabarnya Pak Yo? Baik Mas Black. Jadi konsep ngobrasnya beda ini. Ini di dalam kamar bro, di dalam kamar hotel. Adem. Soalnya di Belitung gerah bener ya. Jadi kita. Pak Lasdio ini kan saya juga kenal sama Pak Lasdio, ini udah lama banget gitu kan. Ya salah satunya orang yang membangun branding Maguro. Jadi awal mulanya gimana nih Pak Yo nih? Kan mungkin banyak orang yang nggak tahu nih Pak Yo nih. Ya. Jadi berawal dari sekitar 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu. Jadi kalau anak sekolah udah SMA udah lulus ya. Yeah. Jadi 19 tahun yang lalu saya bergabung ke dunia pancing. Perusahaan yang memiliki brand Maguro. Saat itu kita lagi mau menciptakan brand untuk house brand sih, karena sebelumnya kita kan juga sebagai agen distributor barang produk dari luar. Yeah. Ketika menentukan house brand itu akhirnya kita ketemu Maguro. Maguro itu adalah artinya ikan tuna, yellowfin tuna lah, bahasa Jepang Maguro gitu. Maguro bahasa Jepang. Jadi kalau kita ngobrol terus ada ketemu orang Jepang, Maguro, dia selalu nunjukin yellowfin tuna. Nah, kita filosofinya sih ikan tuna itu kan termasuk salah satu ikan buruan impian angler gitu. Betul. Dan di samping buruannya dan dia mempunyai prestis ya, karena spot-spotnya khusus gitu. Dan ketika ikan itu didapatkan, dia perlawanannya keren, hebat. Dan ketika merujuk seperti itu, kita maunya sih Maguro memiliki sifat seperti itu. Nanti menjadi produk yang cukup kuat, cukup diidolakan banyak pemancing Indonesia, dan pastinya juga akan bertanggung jawab untuk memberikan produk brand yang benar-benar itu awalnya. Nah, terus untuk pergerakan awal untuk mempromosikan branding Maguro itu apa nih Pak Yo? Mungkin kan dari pertama mungkin udah kualitasnya oke, di tes produk. Nah, cara pemasarannya gimana kan? Jadi gini Om Black, karena dulu saya pertama kan dari masuk ke dunia pancing bagian desain. Jadi saya mendesain lebih ke label, logo. Jadi nama-nama produk-produk Maguro yang pertama itu saya yang bikin gitu. Nah, ketika sudah berjalan seperti itu, akhirnya kita butuh, sebetulnya ada marketing juga saat itu. Dan karena agar bersinergi lebih bagus lagi, akhirnya saya pun dilibatkan ke marketing gitu. Nah, pertama di marketing adalah kita tentukan dulu. Karena produk baru kan nggak mungkin langsung keluar semua produk. Saat itu kita mesti harus realistis bahwa ada satu pasar di mana kita bisa masuk dan produk kita bisa gitu. Karena waktu pertama kali kita hadir, kita bisa dulu gitu. Nah, akhirnya kita ke produk yang kita incer itu adalah
kolam. Kolam kan dulu kan pasti kita ke kolam. Oh iya, nah akhirnya progresnya seperti apa? Saya punya produk khusus untuk kolam Om. Jadi kita ke kolam-kolam. Saya hunting ke kolam-kolam gitu. Saya turun sendiri ke kolam sama tim dan untuk menjalin hubungan. Nah, jalin hubungan itu akhirnya kita mendapat tempat. Mendapat tempat di mana kita bisa berpromosi, beriklan di sana dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk branding kita itu. Setelah itu baru berlanjut ke produk-produk seterusnya ya. Nah, ketika kita sudah masuk dikenal di kolam, pengenalannya ini kan pertama saya ini Om masuk ke kolam itu saya melihat apa di sekitar kolam itu yang bisa saya maksimalkan untuk saya berpromosi gitu. Salah satunya itu branding saya itu banding tim kami itu bikin papan jadwal. Oh iya. Saya kan sering lihat ini kalau jadwal ditempel di mana-mana lomba mancing ini. Nah saya kasih ruang itu billboard. Nah di billboardnya itu biasalah kita iklan, pasang stiker nama produk sama beberapa gambar produk yang kita punya di kolam itu dan cukup efektif karena orang setiap masuk ke kolam dia akan lihat ke billboard karena rapi, ditempel-tempel lomba-lomba atau apa dia pasti akan lihat dulu Maguro dan efektif karena akhirnya ketika saya datang ke kolam lain saya pakai kaos ada aja selalu yang weh Maguro ayo. Nah, dan itu berlanjut karena saya berpikir sudah mendapatkan ada orang udah mau menyapa kita, berarti langkah selanjutnya adalah bagaimana ikatan kita lebih erat. Nah itu. Jadi ya mungkin lo sob udah tahu lah ya. Mungkin di awalnya memang Maguro itu lebih terbranding ke kolam, tapi sampai saat ini lo pasti Sobat Angler luar biasa ya. Sekarang udah berkembang ke semua teknik mancing dan untuk pirantinya juga komplit lah Pak Ayo ya. Udah komplit tuh. Dari laut, teknik casting, popping lengkap lah. Iya. Bahkan di sebagian produk-produknya itu joran-jorannya bahkan reelnya itu sangat diterima baik di pemancing kolam maupun pemancing laut. Oke, sekarang Pak Ayo, gue mau beralih ke yang lain nih. Kan setelah kita udah tahu nih Maguro akhirnya bangun dan membangun jaringan branding Maguronya sampai akhirnya diterima nih. Kalau buat gue nih Pak Yo, Maguro itu benar-benar diterima sih sama Sobat Angler. Kalau kita lihat di sekarang pun banyak memang orang sudah tahu itu Maguro. Nah, begitu jaringan itu udah ada, apa tuh Pak Yo? Kan Maguro ini kan membangun komunitas juga nih Pak Yo. Ya. Nah itu. Ceritanya kalau saya mesti bercerita tentang Maguro Fishing Team. Itu awalnya seperti ini Om Black. Jadi karena saya nge-branding Maguro itu bersama marketing dan bagian penjualan. Jadi ada dua macam jalur yang saya pakai. Yang pertama ketika saya marketing itu saya akan membuat program-program untuk promonya gitu kan. Nah dengan penjualan itu saya ikut keliling ke seluruh Indonesia. Jadi di sana akhirnya saya menangkap bahwa para pelanggan kami yang belanja produk Maguro ini kita harus support. Nah bentuk support ini ada terlintas di antara mereka itu ketika ketemu di toko mereka itu ada pemancing yang ternyata suka ngumpul terus ayo bentuk tim Maguro apa. Nah akhirnya udah yang sudah ada dalam pemikiran kita akhirnya langsung keluar gitu. Oh iya oke. Akhirnya keluarlah di kita media sosial, terus kita bikin yang kecil-kecil dulu sebetulnya di Jakarta dulu, terus habis itu kita ada kedekatan dengan beberapa teman pemancing di Jawa Timur. Awalnya di sana Jawa Timur, terus akhirnya berkembang di region Cikarang, terus ada di Lampung, ada di Madiun, ada di Solo, Salatiga, ada di Palangkaraya, terus ada yang di Papua, terus ada juga yang membuat lebih erat itu tuh ya kita ada trip-trip bareng. Jadi gitu. Jadi lebih pada di beberapa tempat khususnya yang dulu ya Om Black mungkin ikut juga kan kita sering pasti selalu jalan bareng kan
komunitas yang kita Maguro kita bikin itu kan setelah kita ada event di sana untuk mempererat apa yang telah kita bikin di sana, dan pengharapannya kita kan selalu gitu kan. Maguro itu kalau sudah ada event di sana pengennya dilanjutkan sama mereka. Dan salah satunya ini kita punya program Maguro Cash Brew, Cash Camp gitu tuh di Lampung ya kan. Kita dulu ingat ya. Mereka susah banget ya, karena kalau dibikin grup gitu, kenapa kita bikin harus grup gitu, biar dengan grup itu hal-hal baik yang kita berikan tuh bisa tersampaikan lebih cepat ya. Iya, betul. Mereka kadang geli juga ya ketika, wah saya nggak biasa mancing sendirian, loh sendirian gimana? Temennya berapa? Ada sih 3 orang. Ya sudah, bisa jadi komunitas kan. Segitu. Sampai kita bikinin namanya, kita iniin, arahin, dan ternyata alhamdulillah sih sekarang mereka ketika Maguro nggak kesana pun mereka sudah ada silaturahmi dan makin berkembang. Nah akhirnya kita seneng dan kita ya sebisa mungkin untuk support aja gitu. Dan mungkin kita mesti harus sampaikan dulu di sini, kita akan kedepannya kalau pandemi ini selesai kita akan silaturahmi lagi bareng ya gitu. Dan ya itu kan kemarin ya kita extend lebih ada sehari kita lebihkan di Belitung itu ya, salah satunya Maguro ibaratnya nanggepin lah apa yang disampaikan Om Black, IFT Angler ini, untuk yang kebetulan menjadi salah satu panitia turnamen ini ya, itu memberikan gambaran ke Maguro. Ayolah hadir di sini, terus kita coba peluang apa? Peluangnya bukan buat jualan produk doang sih ya, karena saya rasa produk sudah tersebar. Tinggal bagaimana Maguro itu bisa memberikan efek manfaat sama memberikan orang jadi kenal gitu loh, orangnya seperti ini. Dan terima kasih banget ketika kemarin Om Black membuat kami tim Maguro bersama Sejati dari Jakarta hadir di sini dan ikut berpartisipasi ya. Dan saya rasa kalah menang nomor sekian. Tapi kalau menang saya senang, kalau kebetulan belum menang kita nikmatin aja perjalanannya. Dan kemarin kita sempat cek spot yang siapa tahu nanti ke depan Maguro bisa event di Belitung sini. Tapi tadi saya potong dulu Pak ya. Gue juga sering berangkat sama Pak Alastio, sering banget, terutama ke luar kota untuk itu agenda event-event daripada Maguro itu sendiri atau dari teman-teman komunitas. Jadi selama perjalanan memang kalau salah satu teman kita bilang itu investasi kenangan Pak ya. Itu memang luar biasa, pokoknya keren lah buat gue itu, banyak investasi kenangannya. Nah sekarang tadi kan Pak Alastio udah sebutkan itu, jadi Maguro itu untuk event-eventnya sob. Jadi kalau buat sobat-sobat angler belum tahu, itu dari pertama kali memang dibangun itu memang salah satu kekuatan Maguro itu selain di kualitas produknya itu ini sob, dia memfasilitasi ya angler waktu itu di kolam, mungkin Pak Alastio tadi sudah sebutkan, terus secara kontinu, bahkan juga di laut. Nah bahkan sekarang ini atau beberapa tahun belakangan ini Maguro mulai membranding event-eventnya. Jadi kalau lo sobat angler tahu itu yang namanya Cash and Camp. Nah ini punya orang ini, Bapak Alastio ini dengan Maguronya. Maguro Cash and Camp. Terus habis itu setelah itu bikin branding lagi apa ya? Oh iya, Maguro Cash Bro ya. Cash Bro. Brotherhood. Casting and Brotherhood. Bahkan akhirnya membuat lagi itu terakhir itu Cash Bro Calamari ya. Iya, jadi gimana nih Pak Yo? Jadi gini, ketika dulu brandnya kan ketika berkecimpung di kolam kita bagaimana menggerakkan kolam itu ya. Akhirnya ada fun fishing dengan mancing murah, saya kumpulkan banyak orang, saya berikan kegembiraan di sana dan itu boomnya. Nah, udah gitu ada lagi mancing, saya gandeng dengan beberapa perusahaan yang ada event mancingnya. Yang dulu mereka bilang, wah ini kalau mau bikin event mancing pasti ada pro dan kontra gitu. Nah akhirnya saya melihat bahwa kenapa kontra. Ternyata kontra itu didapat karena mereka tidak mancing, jadi dia akan merasa kalah sebelum bertanding. Akhirnya Maguro memberikan kesempatan untuk, ayo lo mancing bareng, lo udah dapet alat pancingnya, lu nanti umpan, sampai saya bekerja dengan salah satu produk umpan jempol itu,
sediain. Jadi semuanya seneng. Ketika orang yang nggak bisa mancing seneng karena yang semuanya sama gitu loh. Masalah nanti dapat ikan apa enggaknya tinggal hoki sama door prize-nya. Nah, itu berkembang terus hingga akhirnya tapi ada satu deh. Ada yang satu paling kita sering ngobrol nih. Saya juga sama Om Black sering sharingnya itu adalah saya selalu bilang jadilah trendsetter. Karena follower buat saya itu enggak apa-apa, teman. Kalau saya pribadi follower itu saya bekerjanya akan lebih berat karena saya ngikutin orang, saya harus lebih baik, saya enggak. Tapi kalau saya jadi trendsetter saya lebih bisa menikmati gitu loh. Menikmatinya adalah ketika kita capek itu capek di mikirnya dan itu cukup kita aja gitu kan. Saya sama Om Black tuh akhirnya menemukan format di mana kalau lomba kita biasa saja dalam tanda kutip, kita harus beri sentuhan yang luar biasa. Ingat nggak Om Black? Bagaimana event Maguro itu bisa running dalam waktu setiap minggu ada di mana-mana sehingga orang akan bilang, "Wih, Cash Pro yang pertama ada di Rengas Dengklok besok." besok pindah ke Jati Jajar, pindah lagi ke Pandai Indah Kapuk. Nah, dan itu kita lakukan ya kita seneng aja ya karena kita memang harus memberikan gambaran bahwa satu hal baik itu harus kita semangatin. Dan bentuk semangat itu ya dengan determinasi yang tinggi walaupun setelah event tahu tapi ya karena kita manusia ya, tapi capeknya kita itu ada suatu kebanggaannya kepuasan tersendiri itu Pak. Dan Cashcam itu kami dapatkan nih, saya ngobrol sama Om Black ini bersama tim tuh sering kita hadirin event one day event one day kita udah datang pagi, ternyata ya biasa lah ya karena ngurusin orang banyak itu kan renyak ya. Jadi akhirnya apa yang sudah dijadwalkan molor. Nah akhirnya inti dari event itu menjadi kurang strike-nya kurang. Terus akhirnya karena kami berbicara branding kami melihatnya itu sebuah hasil yang mesti harus ditingkatkan. Akhirnya ngobrol sama Om Black. Kalau seperti ini akhirnya dapat cash and cam berarti durasinya dua hari ya. Jadi awal pertama spotnya itu waktu mancingnya sore dilanjut sama besok pagi mancingnya tapi kita karena konsepnya kita selalu ada pengen keakraban, ada tali silaturahmi ya kita bikin event malamnya itu ada sebuah event malam keakraban. Jadi kita perkenalkan diri masing-masing komunitas, sampaikan apapun yang mereka pengen sampaikan termasuk tukar spot apa gimana ya. Dan kita akan memberikan kemeriahan dengan door prize. Door prize-nya saat itu pun kita terbuka buat siapapun karena kami tidak mau memonopoli event itu gitu loh. Kita udah pasti ada, tapi yang lain kalau mau berbuat baik dengan berbagi kita open gitu. Jadi itu jadi pokoknya ini Cashcam ini ya salah satu event yang paling asik kalau menurut gua karena selain kita bisa mancingnya itu kenapa dipilih konsepnya seperti itu karena memang kalau lo pemancing ini kita ngomong masalah ikan gabus ya. Ikan gabus itu pada saat kita casting itu memang kan potensi strike-nya itu ada di pagi dan di sore. Kalau di pagi itu biasanya kan pasti molor itu Pak ya. Jadi diambilnya Sabtu sore dari siang sampai sore. Nah di malamnya itu ada malam keakraban itu salah satu juga yang gue senang juga konsepnya malam keakraban itu lomba jersey lomba jersey jadi setiap komunitas pilih jersey-nya harus ceritain tuh kenapa. Jadi kita juga mau membawa bahwa angler itu mesti tanggung jawab gitu. Ketika ini membuat seperti ini nih ini desain-desain yang ada di sini itu harus ada alasannya kenapa bikin gitu. Jadi kita pengen identitas komunitas itu bisa mencerminkan dari apa tujuan mereka gitu loh. Dan ini Om Black ini adalah jersey lama banget. Ini saya pakai dengan konsep Iron Man untuk kekuatan karena ini terus terang aja saya bawa lagi karena saya kembali lagi ke Belitung. Ini adalah jersey yang saya siapkan tim special edition untuk Belitung di tahun 2017 ya? Iya, pada saat itu ada bencana. Terus itu ada kendala cuaca dan bencana alam banjir ya.
Akhirnya 2 hari kita ikut turnamen tanpa ada mancing cuma sebentar di hari pertama, itu pun udah badai. Dan akhirnya kita kembali lagi karena Om Black memberikan gambaran bahwa waktunya sudah berbeda, cuacanya juga berbeda dan harus dicoba dan harus berangkat. Wah, saya cuma bilang let's go, oke, berangkat. Dan ternyata benar, cuacanya berubah 180 derajat. Kalau dulu kehujanan kepanasan, sekarang kepanasan. Kalau dulu hujan kedinginan, sekarang kita kepanasan. Tapi panasnya itu ternyata dibayar dengan kesejukan. Karena apa? Rasakan strike semua gitu loh. Semua rata-rata hampir strike lah ya. Strike dan seneng banget ya. Akhirnya juga naik walaupun bukan saya, tapi ada orang lain naikin produk, naikin ikannya besar, sehingga penasaran kita bahwa Bangka Belitung itu termasuk punya spot GT gede kan. Kalau dulu zaman dulu kan kita lihat ya Bang Revigo atau apa dari teman-teman Bangka kalau posting, wih gila ikannya gede-gede ya. Padahal spotnya mereka bilang spotnya sama kayak utara lah, nggak dalam-dalam amat. Akhirnya kita tertarik untuk kesana nyobain, dan kemarin walaupun belum dapat tapi saya bisa lihat sendiri, oh ya bener ada yang dapat gitu. Dan prestisnya event ini jadi asik ya. Jadi ternyata memang gede. Kalau nggak cuacanya bener pasti bener deh hasilnya. Dan saya juga merasakan tengiri-tengiri itu bisa saya casting, saya cast jig, dan beberapa produk kami yang kami bawa dan kami tes ternyata asik tuh produknya. Oke nih Pak Lastio, mungkin untuk yang terakhir nih, mungkin buat Pak Yo sendiri pribadi itu suka dukanya apa sih nih Pak Yo? Pasti kan banyak selama perjalanan Pak Lastio itu dengan Maguro, banyak itu kisah-kisah. Kalau jadi shock kalau dijabarin di sini 2 hari 2 malam pasti. Gue perjalanan Pak Lastio aja ke satu kota itu luar biasa. 19 tahun ya. Berapa kali kita keluar dan berapa kali banyak hal yang kita. Banyak hal. Pokoknya kalau buat gue itu pokoknya luar biasa. Nah, tapi kan banyak suka dukanya itu Pak Lastio. Sukanya saya adalah bagaimana saya bisa tumbuh bersama brand Maguro. Saya bisa memberikan apa yang ada dalam pikiran saya dan saya anggap baik, saya bisa terapkan di Maguro, dan alhamdulillah saat ini bisa direspon baik ya. Kalau direspon baik, saya nggak akan bilang orang lain bilang baik, enggak. Saya hanya melihat dari bagaimana produk saya bisa bertahan dan melihat penjualan yang semakin berkembang, itu aja. Dan sukanya ya saya bisa menemukan itu aja, menemukan teman-teman terbaik, salah satunya Om Black, terus teman-teman apa ya? Ntar ngopi dulu ya. Intinya yang barusan Om sampein. Jadi intinya ketika saya membawa Maguro, saya bertemu dengan teman-teman terbaik saya. Saya tuh berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu loh. Contohnya seperti saat ini kita ada di hotel gitu. Sebetulnya nggak kita banget kan ya. Tapi karena kita udah seiring sewaktu ya, kita harus memperlihatkan ke teman-teman yang lain bahwa kita bisa bersama. Jadi kita kemarin nginep di sini karena ada beberapa teman pemancing juga yang bareng gitu. Jadi kita lebih membawa kebersamaan di sana. Itu aja. Jadi kebahagiaan saya adalah bisa membangun brand Maguro, dan saya bisa membangun tali persahabatan dengan banyak teman pemancing ya. Tapi banyak saudara Pak ya. Banyak saudara. Tapi pada akhirnya saya juga harus mengakui bahwa saya bukan penjual es krim atau saya bukan badut Ancol yang bisa menyenangkan semua orang yang bertemu dengan saya. Tapi saya berpikir bahwa saya punya semangat untuk saya selalu harus memberikan manfaat. Kalaupun orang itu kontra dengan saya, tidak senang dengan saya rasa saya belum bisa memberikan manfaat buat mereka. Tapi kalau ternyata orang lain bisa melihat, oh orang itu memang nggak ada terima kasihnya aja karena udah sama Pak Lastio, tapi sekarang malah berbicara tentang yang kurang-kurang tentang Pak Lastio, ya biar orang lain yang bicara. Bagi saya, lu dulu nggak pernah temenan sama saya, terus jadi temenan sama saya. Kalau sampai saat ini masih temenan, alhamdulillah. Kalaupun saat ini nggak mau menganggap saya teman, ya syukurillah gitulah ya. Jadi intinya saya masih punya Om Black dan Om Riko yang di sana, ada Mas Yatno yang selalu bisa wasem bersama saya, dan
tim saya yang ada di kantor yang selalu mensupport saya, dan teman-teman MFT yang ada di Cikarang, Jawa Timur, Palangkaraya, Tulungagung, Madiun, Solo, dan khususnya yang ada di ujung timur sana, Mas Eka bersama teman dari Papua. Saya pasti akan ke sana, dan janji saya selama saya di Maguro, saya akan terus mengawal produksi Maguro agar bisa memberikan produk yang berkualitas ya. Jadi semoga di kedepannya juga Maguro semakin sukses ya kalau menurut gue. Tapi apa yang dilakukan Pak Lasio, ya gue salah satu orang yang mengikuti Pak Komandan satu ini. Itu bukan karena gue ngomong sama Pak Lasio ya, lo boleh tanya sama yang lain. Tapi beliau ini dedikasinya luar biasa. Coba lo sob bayangin ya, dia ini di dalam jabatan di kantor itu lumayan. Ini manajer lo, tapi kalau udah turun ke lapangan, sumpah demi Allah, lu boleh tanya tuh teman-teman yang lain. Itu nyapu, disapu sama dia. Tempatnya disapu, terus sampai bawa-bawa umbul-umbul ya. Umbul-umbul. Jadi buat gue salah satu orang yang gue bisa jadi pelajaran teladan ini Pak Lastio. Jadi lu jangan mikir lu tuh jabatan lu tinggi, tapi pada saat lu di bawah, itu yang jadi teladan buat anak buahnya. Nih, itu nggak perlu ngomong. Kalau beliau ini yang gue senang itu, kalau gue mungkin kan banyak ininya, lo kerja gitu, gue sampai pakai mulut. Tapi kalau bapak ini enggak, dia gue bilang Pak Lasio udah dikasih tahu aja ke anak buah, enggak, dia nggak usah perlu mas, dia ngelakuin aja sendiri. Jadi kalau buat gue, kalau lo orang lain nggak bisa seperti beliau ini kan, kalau buat gue sih malu. Tapi itulah yang gue demen dari Pak Lasio itu, teladan ya, teladannya. Jadi kalau udah turun itu sama ini, walaupun statusnya ini bapak ini lebih tinggi dari kita orang, tapi karena udah biasa di lapangan akhirnya nggak ada kesenjangan nih. Ini yang salah satu gue suka gitu. Jadi kalau ada masalah pun, biasanya kalau jenderal itu kalau ada masalah di belakang sok, benar di belakang tuh biasanya ngumpet ya biasanya. Tapi Pak Lasio ini di depan, ada masalah dia pasti ke depan. Itu yang lo susah cari sob. Bukan masalah materi ya, tapi nih kepuasan. Lo lebih baik capek tapi puas hati lo, daripada lo capek, pikiran lo capek, materi capek, jadi semua capek. Tapi kalau kita lakukan dengan enjoy, senang, puas, karena itu, nah makanya sampai sekarang gue masih tetap jalan sama Maguro. Dan masa pandemi ini kami Maguro memaksimalkan dalam peningkatan produk Om. Jadi tadi saya ketika cukup emosional untuk memberikan statement bahwa saya akan menjamin untuk Maguro itu terus bebenah untuk menghadirkan produk yang sesuai dengan rates. Kalau pemancing kan selalu bilang harganya gitu. Jadi Maguro akan hadir dengan harga sekian, kualitasnya memang sekian. Itu aja yang saya bisa pastiin untuk ngawal terus gitu. Dan kemarin di masa pandemi, saat kita nggak bisa bersilaturahmi, kita lebih konsen ke media sosial dan pengembangan produk, sehingga hadir kemarin produk real kami ya, yang real kami yang ya saya nggak begitu mau berbangga banget, bukan. Saya bilang bahwa ini pencapaian maksimal kami untuk selalu ada tingkatan gitu loh, karena untuk menjadi yang terbaik pun bagi kami itu proses ke depan. Tapi setidak-tidaknya ketika ada pertanggungjawaban yang kita selesaikan buat pemancing Indonesia, itu suatu tanggung jawab yang kita bikin seneng gitu aja. Oke deh Pak Lasio. Jadi mungkin sebagai penutup buat kesan-kesan buat sobat-sobat angler nih. Saya atas nama pribadi dan mewakili Maguro Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat para MFT ya, Maguro Fishing Team dan Maguro yang sudah memakai produk-produk Maguro. Dari kami mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga kami akan bisa terus eksis di dunia mancing dengan segala tanggung jawab moral kami bagi kalian semua. Dan satu hal, terus jaga silaturahmi dan senantiasa dalam kebaikan, berikan manfaat dalam setiap kegiatan mancing kita ya. Dah.
Oke, saya mau menyampaikan salam strike with confidence, salam Maguro. Ini asik Mas Bro. Oke sob, jadi itu aja ngobrol singkat gue dengan Komandan Red Army. Jadi salah satu sebutan Maguro itu The Red Armies. Terima kasih banyak. Salam YFT Angler, mancing. Ngopi tos dulu malas dulu. Ngopi. Ngopi sob. Hey, bisa.